terakhir adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu Allah juga sampaikan di dalam Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk wa yamkuruna wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ketika mereka bermakar, membuat rencana-rencana untuk menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu, wayam kuruna wayam kurullah. Mereka membuat sebuah rencana-rencana, tetapi Allah rencananya jauh lebih dahsyat daripada mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lebih dahsyat dalam membuat sebuah rencana-rencana itu. Para sahabat pada berangkat, Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, apakah kita tidak berangkat?" Jawab Rasulullah, "Ya, nanti kita akan berangkat. Kita tunggu arahan dari Allah." Begitu ya. Kita tunggu arahan. Belum ada izin ya. Begitu ada izin, maka Rasulullah berangkat ke kota Madinah. Dan detik-detik keberangkatan inilah ya, ini juga cerita yang sangat sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy ketika itu berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy, di situ yang suka musyawarah dan sebagainya. Jadi Darun Nadwah itu mereka ngomong, gimana kalau ini kan pada berangkat, ya kita tangkap aja Muhammad begitu. Mereka ada rencana untuk menangkap, bahkan mereka berencana untuk membunuhnya. Bayangkan, punya rencana untuk membunuh, menangkap hidup atau mati, gitu ya. Mereka berpikir kira-kira apa dampaknya, apakah akan terjadi perang antar kabilah atau sebagainya. Maka diputuskan dalam sebuah syura mereka bahwa tiap kabilah mengutus satu orang yang terbaik di kalangan anak-anak mudanya. Lalu kemudian utusan-utusan itu nanti bersama-sama untuk menangkap Muhammad hidup atau mati. Gitu. Jamaah sekalian, ini ide yang betul-betul ya sangat membahayakan ya. Maka mereka sepakat tiap kabilah mengutus satu orang yang terbaik. Ya. Mereka dipersenjatai dengan senjata yang paling tajam, yang paling bagus ya. Ada 11 orang yang siap untuk ya mengepung rumah Rasulullah SAW. Berangkatlah 11 orang ini mengepung rumah Rasulullah SAW. Ya. Ketika diintip masih ada, gitu ya. Maka mereka tunggu di luar. Wayam kuruna, wayam kurullah, wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat sebuah rencana, tetapi Allah Maha membuat rencana. Begitu. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik membuat sebuah rencana. Ketika melihat masih ada, mereka tunggu di luar. Dan malam-malam itulah ya, di kala malam itulah ternyata Allah jadikan mereka ngantuk dan tidur. Ya. Ngantuk dan tidur. Sehingga pas ya, ketika Rasulullah akan keluar dari rumahnya pada malam itu juga, sorenya sudah dikondisikan. Wahai Abu Bakar, ini sudah ada izin untuk keluar. Kita berangkat nanti malam. Lalu disiapkan oleh Abu Bakar 2 untanya, disiapkan perbekalannya, semuanya sudah ya, jelas. Lalu pas malam hari itu juga Abu Bakar nunggu di rumahnya, karena berangkatnya kan dari rumah beliau itu menuju rumahnya Abu Bakar dulu, baru ke Gua Thur ya. Pas ketika Rasulullah keluar rumahnya, ternyata orang-orang yang mengepung dirinya itu tidur semuanya. Anda bisa bayangkan ya, dikepung oleh anak-anak muda, senjatanya yang terbaik, dan orangnya juga orang pilihan terbaik. Kalau zaman sekarang susah ini ya, artinya berat. Dikepung, lah sudah jelas kenanya. Tapi ketika itu, pengepungan era-era itu gitu ya, ternyata mereka menunggu. Nah ini masalahnya di situ. Allah jadikan mereka lemah rencana-rencana itu. Menunggu sehingga tidur semuanya. Rasulullah keluar sambil baca surat Yasin ya, bahkan mengambil beberapa pasir gitu, dilemparkan kepada mereka dan mereka tidak bangun. Ya, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan ya min baini aydihim saddan, di depannya tertutup, belakang tertutup, ya kan? Faghshaynahum, mereka tidak melihat apa-apa sudah.
Fahum la yubsirun, mereka tidak melihat. Sama sekali tidak ada yang tahu ketika Rasulullah keluar dari rumahnya. Maka Rasulullah berangkatlah dari rumah Abu Bakar lalu ke Gua Thur. Gua Thur ya, Anda tahu jaraknya tidak jauh dari Ka'bah situ. Tidak terlalu jauh ya. Hanya kalau naik bis itu dari hotel sekitar Ka'bah situ kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Ya, nyampe sudah di area parkiran Gua Thur. Namanya Bukit Thur ya. Bukit Thur maka guanya Gua Thur. Nah, Anda yang biasanya ke sana pasti pernah ya. Pernah ke area itu. Paling tidak ya di parkirannya untuk foto-foto biasanya. Kalau naik jarang orang naik karena tinggi. Guanya cukup tinggi. Naiklah Abu Bakar dan Rasulullah menuju ke Gua Thur itu dan dicek semuanya, nggak ada masalah apa-apa, sudah akhirnya masuklah dua orang itu, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jamaah sekalian, Rasulullah dan Abu Bakar berada di Gua Thur ini selama 3 hari. Ya, 3 hari. Bagaimana makanannya? Makanannya sudah disiapkan Asma binti Abu Bakar. Jadi sudah mempersiapkan beberapa orang untuk mengawal keberangkatan Rasulullah. Ini posisi masih di Mekah ini. Belum jauh-jauh kan gitu. Jadi urusan makan Asma yang mengantarkan ke atas bukit. Kemudian urusan apa itu bab masalah berita-berita, info-info di kota Mekah itu oleh Abdullah ya bin Abu Bakar. Abdullah anaknya Abu Bakar yang laki-laki itu dia menyadap info-info di kota Mekah, lalu setelah itu memberikan info itu kepada Rasulullah dan ayahnya yang ada di dalam Gua Thur. Sementara pembantunya Amir bin Fuhairah itu dia membawa kambing-kambing apa itu ternaknya gitu ya milik Abu Bakar itu untuk menghapus jejak-jejaknya siapapun di antara Asma maupun Abdullah yang menuju ke Gua Thur itu. Jadi habis dilewati oleh Rasulullah dihapuskan jejak itu oleh kambing-kambing itu. Jadi cara menghilangkan jejak adalah dengan melewatkan kambing-kambing itu di bukit pasir sehingga pasirnya menjadi terurai ya, tidak terlihat ada bekas-bekas ada orang lewat. Gitu. Jemaah sekalian itu 3 orang yang diberi tugas. Satu lagi adalah Ali bin Abi Thalib diberi tugas untuk berada di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Sampaikan, wahai Ali, Anda ada di sini ya. Pokoknya malam ini saya berangkat, kamu di sini. Pakai selimut saya, gitu. Insya Allah Anda tidak akan dibunuh oleh mereka. Dan ini adalah salah satu ya Rasulullah yang tahu bahwasanya Anda akan selamat, tidak akan ada apa-apa. Dan benar, ketika didobrak pintu itu, dicari Muhammad kok dibuka selimutnya, ternyata adalah Ali di situ. Lu kok Ali? Ini adalah tempat tidurnya Muhammad, kok jadi Ali gitu. Sambil dipegang ininya, apa ini bajunya sini, mana Muhammad? Ali menjawab, saya tidak tahu. Mana? Dipaksa-paksa, saya emang nggak tahu. Ali juga nggak dikasih tahu lewat mana. Gitu ya. Artinya menuju kemana, arah timur, barat, selatan itu juga nggak tahu. Jadi Ali jujur apa adanya, saya tidak dikasih tahu apa-apa, sudah berangkat dia, nggak ada. Jadi mereka merasa kecolongan dan mereka segera menyusul Muhammad belum jauh gitu ya, maka dicarilah oleh orang-orang Quraisy. Jadi ada 4 orang yang membantu Rasulullah dalam proses hijrah ini, minimal 4 ya, yaitu Abdullah, Asma, lalu kemudian Amir bin Fuhairah, lalu Ali ya. Ini dalam proses yang awal-awal hijrah.